Kalau ada satu genre game yang bisa gue bilang underrated di Indonesia, gue bisa bilang itu adalah genre fighting game. Walaupun di Indonesia sendiri game seperti Mortal Kombat, Tekken, dan Street Fighter cukup populer di kalangan gamer, genre game ini biasanya disalip oleh genre lainnya yang lebih populer. Contohnya di genre FPS ada Apex Legends, Valorant, PUBG, dan lainnya. Di genre open world ada GTA 5 dan yang paling populer sekarang yaitu Genshin Impact. Genre fighting game juga nggak cocok dengan semua orang. Gameplaynya yang didesain secara kompetitif, kontrolnya yang cukup rumit kalau lu nggak terbiasa. Kebanyakan game ini juga mengharuskan lu untuk mengingat banyak kombinasi tombol untuk melakukan suatu combo. Dan apalagi kalau lu player baru yang berani coba-coba main online melawan veteran. Good luck kalau lu bisa menang. Oh ya, nggak lupa juga genre game ini harganya mahal-mahal dan di sisi lain dan kalau dikomparasi dengan genre FPS seperti Apex, kontrolnya mudah dimengerti. Lu juga paling butuh 3-4 kali main untuk terbiasa dengan sistem dan cara kerja gamenya. Dan biasanya hal paling mudah untuk genre ini ya tembak-tembakannya. Membiasakan diri dengan recoil, mengerti dengan attachment apa yang paling bagus untuk dipakai, dan ini itu ya lu ngerti lah. Ya walaupun itu komparasi yang aneh, poin yang pengen gue sampaikan adalah fighting game di Indonesia jarang yang banyak ngomongin karena satu, nginget combo bikin males, apalagi kalau lu suka make banyak karakter. 2. Harga dari gamenya nggak bersahabat. 3. Genrenya disalip dengan genre yang lebih populer. 4. Lu lebih milih main Naruto Ninja Storm 4. Ya itulah mengapa menurut gua fighting game adalah genre underrated di Indonesia. Terima kasih udah nonton video gua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bercanda, jangan di close dulu videonya, please. Oke, jadi kalian sekarang harusnya udah tahu kalau fighting game itu nggak ramah dengan pemula. Apalagi ke orang yang baru masuk ke genre ini. Kalau mereka rasa di awal ini bukan genre game untuk mereka, pasti mereka bakalan langsung pergi ke genre game lainnya. Know your fucking place, trash. Dan ini juga alasan kenapa fighting game jarang jadi mainstream. Bisa dibilang genre yang niche. Tapi gimana kalau gue bisa bilang ada satu game yang cukup mudah untuk pemula. Gampang dimengerti, grafiknya bagus, stylenya lebih ke anime, dan story-nya juga bagus. Game itu adalah That is bullshit blazing. Still my heart is blazing. If the word kill me, I don't need a new word under you. Soon you will know. We already know the smell of the game. Guilty Gear Strive adalah fighting game yang dirilis dan dipublish oleh Arc System Works. Ini adalah game ke-7 dari serial Guilty Gear dan yang ke-25 secara keseluruhan. Game ini dirilis ke dunia pada tanggal 11 Juni 2021. Guilty Gear Strive yang gua akan pendekin jadi Strive karena Guilty Gear Strive itu bikin capek lidah untuk disebut adalah salah satu fighting game yang paling menarik menurut gua. Guilty Gear sendiri adalah sebuah serial game yang sudah berjalan selama 23 tahun. Bermulai dari tahun 1998 dengan Guilty Gear yang paling pertama. Dan Guilty Gear Strive adalah game ke-7 dan bisa dibilang titik climax dan akhir cerita dari serial Guilty Gear secara keseluruhan. Sejak awal, Guilty Gear memiliki style yang lebih mirip ke anime daripada semi-realistis kayak Tekken atau Mortal Kombat. Dan dengan style ini, gamenya bisa lebih berfantasi dengan apa yang bisa dilakukan oleh para karakter dan lore-nya. Dengan ini, Guilty Gear yang udah jalan selama 23 tahun memiliki lore yang sangat menarik dari sisi world building yang sangat mendetail, lore masing-masing karakter dengan backstory yang berbeda-beda, dan bagaimana karakter-karakter ini bisa memiliki tujuan yang berbeda, tapi bisa hidup di dalam satu dunia yang sama tanpa alasan yang gak masuk akal. Dan saking detailnya lore dalam serial Guilty Gear ini, dunianya memiliki istilahnya sendiri. Bahkan hingga list deskripsi setiap karakter, timeline alur jalan cerita yang sangat panjang, dan list korelasi karakter-karakter dalam serial Guilty Gear. Kalau lu mau masuk ke game ini dan ingin ngerti dengan jalan ceritanya 100%, lu harus nonton video essay di YouTube tentang keseluruhan cerita serial Guilty Gear. Ya mungkin beberapa. Dan bahkan di dalam story mode Strive, nggak ada sama sekali bagian dimana lu harus mainin gamenya. Kurang lebih story mode-nya bisa jadi serial anime yang bisa lu tonton selama kurang lebih 4 jam, tanpa diganggu dengan gameplay fightingnya yang mungkin malah bakal ganggu pacing dari ceritanya. Dan kalau lu udah kenal dengan banyak karakter di serial Guilty Gear dan tahu perjuangannya untuk sampai di Strive, ya story mode-nya bisa dibilang sangat bagus, dan dipikirkan dengan baik narasinya. Dan itu semua berkat Daisuke Ishiwatari. Daisuke adalah General Director, Designer, Ilustrator, Main Composer, dan suara dari main karakter serial ini yaitu Soul Bad Guy dari salah satu game di serialnya. 割とあっけなかったな。いいよ、あんたも来てたのかい。
なんでてめえまで嫌がる？ Bisa dibilang Daisuke adalah otak dan pencipta Guilty Gear dan kenapa serial ini bisa berjalan selama 23 tahun lamanya. Gue sebenarnya pengen banget jelasin lebih dalam tentang lore game ini, tapi videonya bakal jadi kepanjangan. Jadi kalau lu ada sedikit rasa ketertarikan dengan game ini, gue highly recommend lu lihat-lihat video YouTube tentang lore Guilty Gear dan Guilty Gear Strive. Jadi beberapa menit sebelumnya, kan gue bilang salah satu poin kenapa banyak orang yang gak suka main fighting game adalah karena ribetnya untuk menginvestasikan waktu lu buat belajar sistem gamenya dari nol. Dan nginget berbagai macam combo untuk para karakter yang berbeda, ya sebenarnya masih ada alasan lain sih. Dari berbagai cara untuk melawan player lain, cara membaca pergerakan lawan, cara nge-punish lawan lu, tempo perlawanan, dan pokoknya hal lainnya yang gue sendiri aja belum tahu. Nah, dari semua hal yang gue sebut tadi juga berlaku ke Guilty Gear. Dari Guilty Gear original yang keluar pada tahun 1998 hingga Guilty Gear XR Strive 2. Tapi gimana kalau gue bilang semua hal yang ribet itu dibuat jadi lebih simple dan gampang untuk pemula? Disinilah Guilty Gear Strive datang. Guilty Gear dalam serialnya ketujuh ini mengganti cara gameplaynya dari serial sebelumnya, di mana perubahan ini menjadi hal yang kontroversial di komunitas fighting game itu sendiri. Banyak yang bilang bahwa membuat gamenya lebih simpel adalah hal yang buruk dan membuat combo yang unik jadi susah. Tapi di sisi lain banyak juga yang mengapresiasi pergantian ini karena membuat fightingnya lebih simpel dan mudah dimengerti untuk pemula agar bisa masuk ke dunia fighting game. Ya bisa dibilang Guilty Gear Strive mencoba untuk membuat gamenya mudah untuk dimainkan dan susah untuk dikuasai. Karena itu juga gue bilang tadi sebenarnya masih banyak lagi hal yang lebih mendetail tentang gameplay di Strive. Dari universal combo seperti dash, Roman cancel, absolute block, DP, dan list gerakan numpad ini. Kalau gue tambahin ada juga seperti dalam sebuah match, lu harus merhatiin pergerakan lawan lu, karakter apa yang sedang lu pakai dan karakter apa yang lawan lu pakai, untuk menentukan cara agar bisa menang dalam match ini. Harusnya lu udah tahu ini, tapi kalau belum ya nggak apa-apa. Tapi setiap karakter di Strive itu berbeda semua. Dari cara menggunakan karakternya, playstyle yang harus lu pakai untuk mengoptimisasi penggunaan karakter yang lu pakai, hingga cara memakai karakter yang lu pakai untuk melawan karakter lain. Oke, ini gue mungkin ngasih info ke kalian terlalu cepat dan kebanyakan jadi mungkin susah untuk diproses, tapi bertahanlah sedikit lagi, nanti gue akan kasih versi pendeknya di akhir. Baik, balik lagi ke karakter, gue akan jelasin sedikit tentang karakter yang ada di game ini. Dan mungkin kalau lu nyoba main Strive, karakter ini bisa jadi starting point untuk belajar, dan jadiin karakter ini sebagai main lu. Kaikis adalah karakter yang menurut gue paling gampang untuk dipakai. Dan kalau dilihat dari ratingnya, dia juga bintang 5, yang berarti paling gampang untuk dipakai dalam sebuah match. Kalau Kai bisa disampaikan dengan sesuatu, gue bisa bilang vanilla, biasa aja, nggak jelek tapi juga nggak overpower. Dan lumayan bagus dalam segala aspek, membuat kelemahannya adalah dia lumayan bagus dalam segala aspek dan nggak sangat bagus dalam satu aspek. Sangat beginner friendly menurut gue. Soul Bad Guy. Soul Bad Guy adalah main karakter dari serial Guilty Gear secara keseluruhan. Apakah artinya dia overpower? Ya, dalam tanda kutip. Karena walaupun rating Soul adalah bintang 4, menggunakan Soul sebenarnya cukup mudah. Perbedaan yang bisa dilihat dari Soul dan Kai kurang lebih dalam combo yang bisa dilakukan oleh Soul dibanding combo yang bisa dilakukan oleh Kai. Soul juga adalah tipe karakter yang pengen lu pakai dengan style angga bangga yang berarti ekstra aktif, samperin muka lawan lu dan gebukin mereka dengan berbagai combo tanpa ampun, dimana kalau menggunakan Kai lu pengen mencoba untuk lebih kalem. Lihat pembukaan dari lawan, lakukan beberapa combo dan mundur, atau lu juga bisa angga bangga dan nempel ke muka lawan lu. Chip Zana. Karakter yang satu ini sangat menarik dan aspek yang dia kuasai adalah dia sangat cepat dan kombonya satisfying. Gerakannya sangat cepat dan Chip pun bisa melakukan double hingga triple jump, dimana karakter lain hanya bisa double jump atau lompat sekali. Tapi dari kelebihan yang berasal dari kecepatannya, kelemahannya adalah Chip memiliki health paling rendah di dalam game, yang berarti sekali lu kena hit dan lawan lu nge-punish kesalahan lu dengan combo, lu bakalan mati. Itulah yang membuat Chip menarik. Antara lu nggak pernah kena hit atau kena hit sekali dan lu mati. Dan karakter yang paling susah untuk dikuasai di Guilty Gear Strive adalah Zato 1. Oke, jadi kalau Zato gue bisa jelasin dengan beberapa kata adalah bayangkan lu pakai dua karakter yang berbeda di waktu yang bersamaan, tapi lu hanya bisa kontrol dua karakter tersebut dengan satu controller, yaitu Zato. Zato memiliki bayangan yang bisa dikontrol oleh Zato bernama Eddie. Dan Eddie lah karakter kedua yang lu harus kontrol juga jika mau menang menggunakan Zato. Zato juga bisa terbang. List combo milik Zato juga bisa dibilang adalah yang paling kompleks di dalam game ini. Ini pun tergambarkan di rating Zato yang memiliki bintang 1 dalam kemudahan dalam memakai karakter ini. Lu pakai karakter ini antara lu gagal pakai Eddie setiap kali lu summon dia, atau lu sangat jago sampai lawan lu gak ada kesempatan buat bernafas. Oke, paling segitu aja karakter yang bisa gue jelasin.
Strive masih memiliki banyak karakter lain yang playstyle-nya berbeda-beda dan gue paling rekomen buat lu untuk cari tahu sendiri dan mungkin lihat karakter yang lu suka dan ngeklik dengan playstyle lu. Gue juga sebenarnya pengen ngomongin main gue yang sekarang lagi gue pakai, yaitu Testament. Testament. karakter terbaru di Strive Season 1 dan gue suka sama playstyle-nya. Jadi konklusi gue adalah fighting game adalah sebuah genre game yang sangat niche dan susah dimengerti untuk pemula tanpa investasi waktu dan tenaga untuk mempelajari gamenya. Dan dengan kedatangan Guilty Gear Strive, membuat berbagai orang yang pertama tidak pernah dengar tentang game ini, jadi orang yang sering main game ini secara kompetitif. Gamenya gampang dimengerti, mudah untuk dimainin, ramah dengan pemula, dan komunitas yang friendly terhadap pemula. Well, in my experience anyway. Guilty Gear memiliki peluang untuk menarik fans baru untuk genre fighting game dan Guilty Gear sendiri, menumbuhkan player count sedikit demi sedikit, dan mungkin membuat fighting game populer lagi di Indonesia, seperti zaman-zaman Naruto Ninja Storm 4. Dan kalau harga yang harus lu bayar mungkin kelihatan sangat mahal, gue rekomen buat lu untuk taruh di wishlist aja dulu dan nunggu Steam sale dari Lord Gaben. Fighting game bukan hanya sebuah genre, tapi sebuah komunitas. Dan untuk benar-benar mengapresiasinya, satu-satunya cara adalah untuk ikut memainkannya. Hai, terima kasih kalau udah nonton video gue sampai sejauh ini. Gue hanya punya beberapa permintaan terakhir, yaitu untuk lu neken tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lu untuk membantu gue dengan algoritma YouTube. Membuat video seperti ini nggak gampang dan kadang bisa mencapai berminggu-minggu. Jadi kalau lu suka dengan video seperti ini, tolong support gue di Traktir, dan nama lu akan gue tempel juga di video gue di bagian akhir. Sekali lagi, terima kasih.